tumangga umparali langit halimba siya minto isina. Narang tangan nabuang di dan komunisa NDT tak ada mati sebelum viral. Tuhan Yesus meninggalkan kita menana dalam hidup kami. Tolong ajarkan kepada kami tentang bagaimana mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus
yang memeliharakan setianya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Salam kasih Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati bagi kaum keluarga yang berduka cita dan keluarga yang berduka dan seluruh jemaat Tuhan, mari kita satu hati sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan, betapa kami hanya berserah kepadamu untuk seluruh kehidupan kami, untuk seluruh yang Tuhan percayakan, untuk seluruh yang Tuhan nyatakan bagi kami. Mendengar berita kematiannya, kita tentu kaget. Tadi malam saya keluar dari rumah ini hampir setengah 12 malam setelah ibadah penghiburan singkat. Sampai di rumah sebelum tidur itu masih ada perasaan tidak percaya.
keluarga dan seluruh jemaat Tuhan yang terkasih, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian kini dan selama-lamanya. Amin. Bersama-sama. Nyanyian nomor 19 ayat 16, Kidung Jemaat 332 bait 1 dan kedua, kekuatan serta penghiburan, kita angkat bersama-sama. Tiap hari aku dibimbing
ini saja, menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah yang sulung. Sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya.
mana kami diberi kesempatan untuk boleh mengagungkan kebesaran nama Tuhan melalui setiap puji-pujian yang kami persembahkan bagi hormat dan kemuliaan Tuhan jua. Terima kasih Bapa Surgawi, berita firman Tuhan untuk kembali meneguhkan iman kami, memberi pengharapan dan penghiburan bagi istri, anak-anak, cucu, dan segenap kerabat keluarga yang ditinggalkan oleh kasih almarhum Bapak Andarias Golo. Bapak Surgawi, melalui syukur dan syafaat saat ini Bapak, dengan penuh kasih kami mempertaruhkan istri yang ditinggalkan, mari tuntun dan yang senantiasa hidup dalam pengharapan dan selalu hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Demikian bagi seluruh anak-anak grup Mentari Kasih, dan mendapat ucapan dari begitu banyak teman-teman kita, baik di Kendari,
di Unaha, di Kolaka, dan di Raha Labasa. Ucapan turut berbelasungkawa atas meninggalnya Bapak Andarias Golo. Seraya juga memberikan doa semoga diterima di sisi Tuhan. Requiescat in pace, beristirahatlah dalam damai. Itulah harapan kita semua orang beriman bagi saudara-saudara kita yang mendahului kita. Mari sebelum akan diserahkan santunannya, selamat malam. Yang saya kasihi dan saya hormati keluarga yang berduka, istri, anak-anak, menantu, dan cucu. Kami dari Credit Union Mentari Kasih berbelasungkawa atas kepergian Bapak Andarias Golo. Dia adalah salah satu anggota Credit Union Mentari Kasih yang aktif sejak beberapa tahun yang lalu juga. Memang Pak Andarias Golo saya sudah kenal beliau, dan sebenarnya pada masa-masa aktifnya dia kan sering ke Lepo-Lepo dulu, jadi dia tugas di UPTD PU di Lepo-Lepo. Kalau jam-jam istirahat itu selalu datang di bengkelnya Pak Daniel. Di situ biasa kami ngobrol. Dan solidaritas duka cita akan diserahkan kepada Ibu tercinta, ditandatangani dan diserahkan langsung oleh pengurus. Sementara itu untuk pengurusan ke Kalimantan, jaminan perlindungan Kalimantan, nanti Ibu 50,5 kali. Tes dulu. 51 kali. 51 kali. 60 dari luar. 100 di luar. 100 dari luar. 101 kali. 100 2 kali. 100 3 kali. Tulis batu dulu, tercatat. Angkat lagi. Ya. Siapa lagi? 50, banyak orang. 60, yang tadi kayaknya 60. 100 dari luar lagi. 250. Satu kali. 250 dua kali. 250 tiga kali. Lamai nyanyian pompongan nomor 30 ragam A atau film jemaat 30 bagian A ayat 1 sampai 3. Angin berikut menyerang ya. Selamat sore. Bapa belum bersuara, tumpah serang merahku,
pengadilan sana puang matua tumanggang paradilangi halimba semintu isinga. Naran tangan puang Yesu pangpalapa kasalanta. Siya kuasa penama salro. Naran boy morumi ka marampasa siya kumaturuturan dengan puang matua ambe. Puang Yesu anak puang penama salro. Amin. Kiung Jemaat 445 angka mapentisah dan menipu Tuhan. Dan menipu Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, baik kita pasal tukang lakukan Tuhan mai surah Abu Ma'ana Rasul Paulus laku ngomong Tesalonika pasal apa angka 90 tahu secara angka 90 kedua. Pertama Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Saya kiporai sang siluman pun kita imisan itu diona tu posisarak mohon di purutna da ani masusa susi tosena tu taena ranunna beranda ya kita patongan kumua mangka mamate tu Yesus yang malimbangan musule tentu kamu to tu posisarak ani di purutna lana kalau itu matua tete dio Yesus apa yang dia kipo kadang kami situro kadang puang kumua ia te kita na to apa tutor apa saya laku kasayan na puang tae tala undolori tutor susara alun dipurukna dan na puang kalena lasong ada masuruga situro te tambah sia gamana pangulu malaika sia on tarompe puana puang matua na mintu na tutomate lan mo Kristus la malimbangun dulu na undinna tu toleki na undinna ia tu kita to apa te torro pa
la simpolo diangka tama gaun si sola tutawi atau untamui puang. Kita cepat sekali mengatakan bahwa kematian adalah sebuah misteri. Lalu kamus bahasa lalu kamus Alkitab yaitu kisah misteri apa yaitu kara-kara tak pernah payan, tak pernah diisan, tak pernah ditandai, tapi nalah dadilan dan lino begitu. Itu yang kita sebut dengan misteri. Itu pandangan, pemahaman tentang misteri. Sesuatu yang sebenarnya belum ada, tetapi kemudian akan terjadi pada waktu yang ditentukan oleh Allah sendiri. Biasa apa pada suste suruh selama sama pematuanku. Biasa ke tarang kareba kematian pematua siunu paatu solata biasa tak akan suste. Atau kata tu kareba tu mati tu ambil anu, dari anu. Nah, soal siapa asal mereka di soto? Turunnya tua, dan komisi NDT tak ada mati. Sebelum saya, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tatangga mandalan tong ini bisa kami bayangkan semua umbasuh si penan Tuhan Yesus saya maafin Tuhan, dia saya maafin Tuhan dako. Nah, tayo bang pawai misalnya nino. Tayo na mungkin semua ia tu lan lino, ia tu den lan lino ke saya pematua, ia mutu olo-olo, ia mutu tahu-tahu. Ia tu na biasa bang pak lagi pematua jongu bang. Ia kela tasuk mutu pare, ia ada mutu tahu-tahu. Orang-orang dari kayu dibungkus dengan baju manusia. Tak lalu mungkin siur orang asal ya ke saya pun sudah aku makan buana layak kategori masih kami lambi. Tak lalu mungkin semua lama patela sang kira kurang nama saya pun Yesus. Padahal kalau apa pesan dalam lambung kau temu semua pina alam tekale ya teh lah dikebatuan. Lah kebatuan, ada yang lebih kebatuan daripada apa yang lebih baik. Yang dibutuhkan, yang Paulus maksudkan ialah bahwa ada yang lebih perlu dikerjakan daripada sekedar menikmati yang baik. Benar perasaan ke materi mungkin. Baik masalah mungkin sahabat saya mau saat dengan tu syarat lima. Tetapi menurut Paulus dan tu mandu kebatuan belakang kamu. Belanda kamu kembangan menjadi kebaktuan lakuo menjadi buah langkah Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada yang lebih perlu, ada yang baik, tetapi ada yang lebih perlu untuk dikerjakan. Nakua Salomo sudah meno kemana kita laku baru pesta. Tapi lebih merah kemana kita laku lebih merah kemana kita lakukan benar susah. Ada yang baik, tetapi ada yang lebih down. Naundina yaitu kita tuh napa tetorona pa la simporo dia tak nama gaun si sora tu tahu ya tomai untam muy kuang lang maswanggana na susi moto la tontong isola kuang. Artinya apa? Tidak menjadi penting apakah kita mati atau tidak. Yang menjadi penting sekali adalah bagaimana kita hidup. Bukan juga Bapak Ibu saudara-saudara mai bisa duka mengkapal di menung sore kalau hidup ini hanya untuk dipersiapkan menuju kematian. Hidup ini adalah persiapan untuk mati. Why? Tidak. Tuhan tidak lancarkan kehidupan ini untuk memikirkan kematian. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih dalam iman dari ayat yang kedua. Uang penama salo patapai kania binmi abi maseruma indah anda arangite kaki
sujud. Tagihan sembah kita di hadapan Tuhan, yang atau tolong itu sama sorokan pena. Tapi nanti itu lagu tangkus dan kumasiahna, apa tuh untuk pengkaku, tanggal lo ukuran lo dan kalimat selanjutnya. Tangkui santu masyangna, apa tuh tong kaku, tangan lo tuku perangu, dan lalen dutu walo tulasai rumingkana solai
keluarga. Na kuang mora pamasakke kuning siang katerin na kuning. Na kuang mora parang kumilindona siang katulutului kuning. Na kuang mora paterong kumilindo masukanna siang pasiria kuning kamarampasan. Amin. Jadi mari kita silakan. Kehidupan keluarga besar hamba orang tua kami almarhum Bapak Andreas Golo. Namun Engkau tetap ada menghibur dan juga menguatkan bahkan menopang istri beserta dengan seluruh anak-anak dan cucu, bahkan segenap rumpun keluarga besar dan jemaat-Mu Maha Lain. Bahkan kami bersyukur kepadamu 3 malam di tengah menguatkan keluarga, bahkan kehadiran dari kami semua membuktikan bahwa keluarga tidak sendiri dalam menanggung duka cita yang mendalam ini. Karena itu ya Bapa di sorga, biarlah melalui setiap pemberitaan firman-Mu yang telah diberitakan oleh setiap hamba-Mu, itulah yang menghibur dan menguatkan keluarga. Bahkan di tengah kehidupan keluarga yang berduka saat ini pun, mereka membagi berkat bagi kami semua berupa makan dan minum. Kami berdoa bagi setiap rumpun keluarga yang dengan penuh sukacita telah menyiapkan makan dan minum ini. Biarlah juga Tuhan terus memberkati kehidupan mereka. Bahkan hidup kami yang hendak menerima berkat-Mu akan dikuatkan melalui makan dan minum ini. Terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Sergio Sigaga, yang telah hadir di tengah kehidupan keluarga dan kami semua di dalam memberitakan firman-Mu. Biarlah Bapa di sorga juga terus menopang dan memberkati pelayanan Bapak Pendeta bersama dengan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut berkat-Mu ini dengan penuh ungkapan syukur. Hanya di dalam Engkau sumber segala hidup dan berkat bagi kami. Amin.
buktikan, buktikan jasamu. Ingatlah sebagai kata Tuhan, kamulah garam dan terang. Pergi segera, janganlah lengah, beritakan firman Injil kudus, segarkan dan kuatkan yang lemah, jalan terus iring penebus. Tugas yang terutama, suci dan mulia, diberikan bagi pengiring Yesus, saksi gereja ini. Di tengah medan bakti, buktikan, buktikan jasamu. Ingatlah sebagai kata Tuhan, kamulah garam dan terang. Tugas yang terutama, suci dan mulia, diberikan bagi pengiring Yesus, yang saksi gereja ini. Di tengah medan bakti, buktikan, buktikan jasamu. Ingatlah sebagai kata Tuhan, kamulah garam dan terang. Kuatkanlah hatimu
Kiranya Allah menolong kami, biarkan segala suara yang ingin mengganggu kami, melayakan hamba untuk menyampaikan menututi pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Sampai demikian pembacaan Alkitab. Yesus berkata, berbahagialah kita yang mendengar firman-Nya dan memelihara dalam hidup kita. Nats kita dari ayat 12. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada keluarga dan sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Dari perikop ini saya memberi tema, yaitu dikuburkan dan dibangkitkan. Kita semua tahu bahwa setiap orang akan mati. Namun tetap saja masih ada sebagian orang menganggap membicarakan kematian itu tabu. Tak hanya tabu, tapi juga menakutkan. Kenapa dianggap tabu? Karena takut kematian akan segera menghampiri mereka yang sedang membicarakan kematian. Karena itu banyak orang terpaksa membicarakan kematian, lalu mengawali dengan kata-kata amin amin, amin amin. Apa artinya? Apa arti kata amin amin? Artinya ungkapannya ini semua akibat dosa yang dilakukan manusia. Ini juga menunjukkan betapa menakutkan dan seriusnya akibat dari dosa. Tidak main upah dosa itu hidup di neraka selamanya. Dosa selalu membawa kematian. Tidak mati secara fisik. Apakah Adam dan Hawa begitu makan buah yang dilarang langsung mati? Tidak. Tapi mati hubungan dengan Tuhan, takut dengan Tuhan. Suami istri yang hubungannya tidak baik menjadi mati hubungannya, meskipun tetap suami istri. Sehingga satu-satunya cara membebaskan manusia dari jerat dosa adalah melalui kematian Kristus yang kudus. Karena itu Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Kolose menegaskan bahwa hal yang pasti bagi setiap orang yang telah menerima Kristus adalah hidup di dalam Dia. Hidup di dalam Dia berarti berakar, dibangun, dan bersyukur. Meninggalkan kita kenangan dalam hidup kami. Engkau mengajarkan kepada kami tentang bagaimana mengasihi dan mencintai. Engkau mengajarkan kepada kami bagaimana kebijikan bekerja dan melayani. Rasanya sulit bagi kami melepaskannya, tetapi kami harus menyerahkanmu karena aku percaya Tuhan mengasihi. Tuhan Allah menciptakan manusia segambar dengan Dia. Dalam diri manusia berdiam talenta dan karunia, pemberian Tuhan yang memperlengkapi setiap insan manusia dalam menjalani kehidupan ini. Almarhum Bapak Andreas Golo adalah seorang pribadi yang memiliki talenta dan karunia Tuhan. Sungguh pun dia tak luput dari kekurangan dan keterbatasan. Tetapi sepanjang hidupnya, dia telah berupaya untuk mempersembahkan sesuatu yang indah bagi keluarga dan bagi banyak orang, terlebih kepada Tuhan. Sesungguhnya hidup dan matinya ada dalam kekuasaan Tuhan. Dia telah meninggalkan berjuta kenangan di sepanjang hidupnya bersama kami.
dari itu dia sandar bagi kami, dan untuk semua yang Tuhan buat dan beri kepada Dia yang sangat kami kasihi. Kami mensyukurinya dan bersamaan dengan itu kami telah mengikhlaskan Ia kembali kepada Sang Pemilik hidup. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan dan kematian. Kita melakukan bersama indah rencana Tuhan. Bapak Andreas Golo dan istri, 5 anak, 5 mantu, 9 cucu, dan 3 anak lainnya. Engkau yang telah memanggil orang yang mereka kasihi, tetapi melalui firman Tuhan saat ini, mereka pada akhirnya memahami bahwa kematian bagi orang mereka kasihi bukanlah akhir dari segala-galanya. Mereka telah dipisahkan oleh karena tugas tanggung jawab yang telah diemban selama hidupnya telah selesai. Dia telah melakukan semua dengan baik, meskipun di tengah-tengah kelemahan dan keterbatasan. Sehingga seluruh keluarga, istri, anak-anak, mantu, dan cucu-cucu, serta seluruh keluarga beroleh kekuatan daripada Tuhan. Bahwa semua dari Yesus yang telah bangkit dari seorang mati itu membuat kami melihat kematian bukan satu kerugian, tapi satu keuntungan. Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa iblis, dan kuasa maut. Dan Tuhan Yesus terus menolong seluruh keluarga. Dan kami sidang perkabungan yang boleh tolong kami ya Roh Kudus, baru hidup kami. Kami tidak ingin lagi hidup dalam keinginan-keinginan dosa. Sebab jika kematian itu datang, itu bukan lagi sesuatu ketakutan bagi kami. Kami sadar, kami seringkali juga gagal, tidak setia, tidak taat. Tapi Roh Kudus Kau berikan bagi kami untuk menolong kami, menghibur kami, supaya kami juga bangkit kembali, terus berupaya dengan kuat Roh yang kudus, terus berpegang pada kebenaran firman-Mu, sehingga kami tidak mudah dilemahkan oleh berbagai hal yang ada di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah, kami terus mendoakan bagi hamba-Mu Ibu Haruna,
mampukan ia, kuatkan ia. Setelah suami, ke-8 anak-anak yang kekasih yang Tuhan berikan dalam tanggung jawab, Engkau memampukan dia, baik anak-anak yang telah berumah tangga maupun yang belum berumah tangga. Hikmat, kekuatan Tuhan berikan padanya. Juga semua anak-anak, mereka yang telah berumah tangga dan kehidupan rumah tangga mereka masing-masing masih ada di depan mereka, di dalam kehidupan mereka. Demikian juga bagi semua saudara-saudara almarhum yang telah datang dari Makassar, dari Toraja, dan dari berbagai tempat. Tuhan kebetulan. Pasti sanggup.
dalam Yesus tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Dan dua. Kita mendengarkan pujian selanjutnya dari saudara almarhum dari Toraja. Demi bela untam
cahayanya. Purnama yang tiada lelah memberi hangatan. Secercah harapan dan suatu kebanggaan yang memberi arti dalam hidup kami. Namun pagi menjelang malam pun tiba, yang kami nantikan telah tiada. Engkau membuat bingkai hidupmu untuk selalu berkenan, mengajarkan kami tentang kebaikan, mengajarkan kami tentang arti cinta kasih, dan mengajarkan kami hidup yang memberi makna. Hadirmu masih sangat kami rindukan. Kapan hangat kasihmu kami nantikan. Engkau yang kami banggakan pergi meninggalkan kami. Dengan kekuatan yang masih tersisa dan semangat yang tiada terpatahkan, Engkau berjuang dan terus berjuang melawan penyakitmu. Yang akan melumpuhkan seluruh ragamu, yang merenggut seluruh kehidupanmu. Namun apa daya, sang hari telah memelukmu dan memanggilmu dengan kasih. Detak jantung membawamu kepada perhentian. Waktu tak berpihak lagi padamu. Engkau yang kami kasihi pergi untuk selamanya. Tubuh kaku tiada berdaya. Kenangan-kenangan indah yang telah Engkau patri dalam hati dan hidup kami tidak akan pudar oleh waktu. Selamat jalan Engkau yang kami banggakan, selamat jalan Engkau yang kami sayangi. Tenanglah dalam tidur panjangmu di dalam keabadian. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Karya Catherine. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji
putus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Segala akal itu akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus dari sekarang sampai Maranatha, Kristus datang kali kedua. Amin. Keluarga sudah dihiburkan oleh para hamba Tuhan 5 malam berturut-turut bersama dengan kita sekalian yang hadir. Bahwa penghiburan yang telah ditaburkan oleh hamba Tuhan melalui firman yang hidup, baik buat keluarga maupun kita sekalian, itulah pegangan kita. Jadi kita tidak perlu takut tentang kematian. Karena bagi kita yang percaya kepadanya sudah jelas oleh janji Tuhan, kita akan memperoleh keuntungan. Seperti apa yang disebutkan oleh Ibu Pendeta tadi. Kita yakin dan percaya. Dan orang tua kita yang dengan hormat tersebut, namanya Bapak Andreas Golo, beliau sudah selesai tugasnya di sini. Ini adalah dari kerukunan keluarga persahabatan dan
keluar. Ibu jangan melihat nilainya, tapi inilah kebersamaan kita selama ini. Jadi kami jaga dan perlindungan ibu keluar dengan permukaan mohon diterima. Terima kasih. Selamat malam. Dari Mamasa dan dari tempat ini yang saya hormati Bapak Ibu sidang pergabungan yang hadir pada malam hari ini. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekalian. Salam. Izinkan saya untuk kembali mengajak Bapak Ibu menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, bahwa kita masih diberi kekuatan dan kesehatan dan kesempatan untuk boleh hadir bersama-sama di pelataran Lukasi Kepala Pitu dan Suruh Sibida. Beliau cukup mengabdikan diri sebagai salah seorang pengurus di dalam kerukunan keluarga, sebagaimana yang disampaikan oleh yang mewakili Kordosa pada tadi, bahwa juga di kerukunan keluarga kami beliau adalah sebagai penasehat, dan beliau cukup aktif dan hadir di setiap kegiatan sosial kemasyarakatan, di apapun yang kegiatan dari kerukunan yang oleh Ketua Wilayah 2 Bapak Andreas Sumule, Sarjana Ekonomi. Waktu dan tempat kami persilakan. Salam. Ibu janda, anak-anak, anak mantu dan setia, Ibu pendeta, Bapak pendeta, para majelis, baik dari Mahanai, dari Efrata, dan dari gereja-gereja yang sempat hadir malam hari ini, yang saya hormati, untuk menyampaikan sepatah dua kata-kata sehubungan dengan dipanggilnya oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan hormat saya sebut namanya Bapak Andreas Golo Jepang. Di lingkungan masyarakat Toraja, beliau tidak asing karena beliau selalu aktif di dalam apapun yang dilakukan oleh masyarakat Toraja dalam bentuk pertemuan, perkumpulan, atau kebersamaan. Olehnya itu, saya menyampaikan bahwa duka yang dialami oleh ibu janda dan anak-anak, anak mantu dan cucu, itu juga yang dirasakan oleh masyarakat Toraja yang ada di Toraja itu. Mengambil tempat di depan, dan saya minta kepada Ketua Rayon untuk ke depan menyerahkan ungkapan duka dari masyarakat Toraja. Sekali lagi tolong ibu janda dan anak-anak di sini.
Selanjutnya, ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian dari tempat ini. Saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Terima kasih. Salam. Selanjutnya Bapak Ibu kita masuk di penyampaian. Perlu kami sampaikan bahwa ibadah pelepasan akan dilaksanakan pada hari Senin besok jam 1 siang atau pukul 13, di mana dalam acara pelepasan masih ada beberapa susunan acara, yaitu pembacaan doa hidup almarhum, ucapan berbela-sungkawa dari BPM Jemaat Mahanaim, ucapan terima kasih dari keluarga, dan ibadah pelepasan. Dan kami sampaikan bahwa setelah ibadah pelepasan, kita akan sama-sama mengantar jenazah ke Gereja Jemaat Efrata Andonomo. Nah, beliau kurang lebih sampaikan tadi, kurang lebih 25 tahun. Ini juga adalah pernyataan dari rekan-rekan Majelis Jemaat Efrata untuk dibawa di Efrata.
hasil videonya ya. Yang belum subscribe channelnya, ayo di subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari SSC, karena subscribe itu gratis.